Tawar 2 miliar Gus. Boneka 2 saya miliar. sama kolektor dari Rusia. Jadi aku ini tertarik ya. Mungkin aku tertariknya ada dua hal ini. Apa Gus? Seru ini guys, seru. Boneka arwah noni-noni Belanda ini, adek ini masih menyimpan suatu beban. Dia selalu berusaha menyeimbangkan sampai detik ini, menerima suatu kejadian di masa Kenyataan. lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ala sholatan wa salaman ala rasulillah mabadu. Salam sedulur setana leluhur. Rahayu, rahayu, rahayu. Malam ini saya kedatangan dukun kondang idola sejuta umat, Ratu Bidadari, bersama si Noni-noni Belanda. Noni-noni Belanda. Ini aku mau tanya sebelumnya. Ini kok bawa noni-noni Belanda boneka? Ini maksudnya gimana ya? Bikin tahu aku. Ini cukup bersejarah ya Gus Sandi. Ini bonekanya saja udah ratusan tahun karena boneka ini dibawa langsung dari negara Belanda. Dan roh atau arwah yang di dalam boneka ini juga orang Belanda. Umurnya masih 19 tahun. Beliaunya sepertinya kayaknya mengalami penderitaan yang sangat luar biasa sekali karena dia sering nangis. Biasanya kalau dia nangis itu masuk ke badan saya dan saya sampai nangis-nangis. Dan ketika saya nangis itu bukan saya secara manusiawi Gus, tapi ya memang khodam saya ini yang nangis. Sosok roh yang ada di boneka noni-noni Belanda ini masuk ke raga saya dan saya sampai nangis-nangis. Aku tadi tuh ya sempat bertanya-tanya loh, ini Ratu Bidadari kok bawa boneka, apa mau main boneka apa gimana? Iya. Ternyata boneka ini ada sejarahnya juga. Ada ya? sejarahnya. Ada sejarahnya dan berarti ini yang lagi boneka Ini arwah ditawar itu. 2 miliar Gus. Boneka 2 saya miliar. sama kolektor dari Rusia. Dia suka, ingin membeli dan dia mendatangi langsung ke rumah saya di Kota Batu dan Malang untuk menemui saya. Datang jauh-jauh dari Rusia ke Indonesia untuk menemui saya, membeli boneka saya. Cuman saya nggak mau. Jadi aku ini tertarik ya. Mungkin aku tertariknya ada dua hal ini. Apa Gus? Mungkin aku sebelumnya izin dulu sama seorang Ratu Bidadari. Yang pertama aku izin mau tarot. Oke. Nah, siapakah dia? Oke. Berarti noni-noni Belanda ini mau ditarot. Mau ditarot ya. Itu yang pertama. Bentar saya tanyain dulu Gus. Maksudnya dia mau nggak ditarot? Nanti kalau nggak mau dia nanti ngambek nangis. Boleh. Wah, seru ini guys. Seru. Boneka arwah, ada arwahnya dan nanti kita akan coba mediumisasi arwahnya boneka. Dan ini asli real ya, bukan kayak yang di orang-orang itu kan boneka baru yang diisi. Kalau ini memang ada sejarahnya dan ini usianya sudah ratusan tahun dan dibawa langsung dari negara Belanda ke Indonesia. Dan rohnya sendiri juga orang Belanda, cewek Belanda. Tapi memang kayak lihat vis wajahnya ini senyum ya sekarang dia. Iya, senyum dia. Adek. Noni-noni Belanda, kamu mau nggak ditarot sama Gus Sandi ini? Kamu nggak tarot ya, tak ajak mainan tarot ya. Mau nggak? Ngomong kamu. Ayo, mau ya nanti tak tarot ya. Oke. Ya mau. Tapi jangan ngambek ya, awas kalau Ya, kamu nanti kasih pulang permen nanti ya. Tak kasih permen nanti. Ya, minum dulu atau minum dulu. Ini minumnya apa? Susu apa? Minumnya makanannya susu putih. Susu putih. Kalau susu coklat nggak mau. Kalau susu coklat yang punya ya, susu coklat ya. Masuk. Kalau yang punya susu janda. Betul. Nggak mau, yang punya ini maunya susu janda. Kalau susu coklat nggak mau. Monggo Gus, ya. bisa dipersilakan. Aku mau Noni Belandanya sudah menunggu dan menantikan. mentarot kehidupan si noni Belanda ini terlebih dahulu ya. Mungkin nanti seorang Ratu Bidadari kalau mau kepo tentang noni-noni Belanda ini sendiri juga nggak apa-apa, ditanyain aja. Oke. Mungkin aku yang pertama mau Saya coba. sambil rokoknya nggak apa-apa ya. Ya lost doll dong. Betul ya. Aku yang pertama mau buka 3 kartu untuk kehidupan noni-noni Belanda ini. Oke.
3 kartu. Aku yang pertama punya 3 kartu di sini ya. Kartu yang pertama, wow. Nampaknya noni-noni Belanda ini, adek ini masih menyimpan suatu beban. Suatu beban. Oh ya. Suatu beban. Muncul ini kayaknya dari kartu tersebut membawa beban yang sangat berat. Iya. Terus bawa pedang-pedang di dalam apa? Pundaknya. Wah, luar biasa sekali. Ini berarti ada suatu konflik ya dalam hidupnya terlebih dahulu. Iya, memang di masa hidupnya dulu penuh dengan konflik, penuh dengan penderitaan dan kesedihan yang sangat mendalam. Tapi noni-noni Belanda ini terus maju ya untuk mewujudkan apa keinginannya pada waktu itu. Mungkin semasa hidupnya ya. Dia ini tetap fokus ke depan, mengejar sesuatu biarpun dalam kehidupannya dia sendiri itu sangat beban sekali. Beban sekali. Dan di dalam kehidupannya sendiri seorang noni-noni Belanda ini memiliki suatu keinginan yang belum terwujud. Wah. Noni, kamu bilang apa? Keinginan kamu yang belum terwujud itu apa? Bicara aja. Apa bisa dibaca lewat tarot? Kalau dia malu-malu mau ngobrol gitu. Oke, kita akan coba baca keinginan seorang noni-noni ini ya. Saya punya 4 kartu untuk membaca keinginan noni-noni ini apa. Wow, banyak banget. Wow, nampaknya kamu kok banyak banget sih. Noni ini keinginannya yang pertama ingin menghilangkan rasa ketakutan pada dirinya sendiri. Ingin menghilangkan rasa ketakutan pada dirinya sendiri. Jadi noni-noni ini merasa minder terkadang, merasa minder, malu. Dan di satu sisi noni-noni ini selalu berhati-hati dengan siapapun ketika dia bertemu dengan siapapun dia selalu berhati-hati. Dengan orang yang baru. Tapi dia senang kalau banyak temannya itu dia senang. Nah dan di satu sisi di kartu ketiga, wah nampaknya pemiliknya dulu itu juga pusing, seorang laki-laki yang suka dengan boneka ini, mungkin dari negeri Belanda dulu membawa boneka ini, mungkin terlalu sayang dengan boneka ini, akhirnya boneka ini menjadi seolah-olah hidup dan akhirnya suatu energi mungkin energi goib masuk di boneka ini. Dan di kartu yang terakhir, tapi noni-noni Belanda ini energi yang masuk ada di dalam sini itu pikirannya luas banget ya. Dia selalu berpikir untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Lebih baik. Jadi ada sebuah ingin maju, ingin inovasi atau melepas konflik batinnya si dirinya sendiri. Luar biasa ini. Luar biasa energinya luar biasa. Tapi kalau aku ingin membaca energinya noni-noni Belanda ini ya, boneka arwah ini. Energinya kan saya buka dengan 5 kartu. Yang pertama, wow, energinya positif. Energinya positif. Dia selalu memberikan pancaran energi yang aura positif. Dan di kartu yang kedua di sini, tapi dia masih dalam ranah kebingungan ya mungkin. Kebingungan, rasa kekhawatiran yang mungkin bisa disimbolkan anak kecil kalau ketemu orang dewasa kan takut kalau nggak kenal. Iya betul. Ya seperti itu. Dan di satu sisi dia berusaha memberikan yang terbaik di sini. Dia berusaha memberikan yang terbaik kepada siapapun orang yang ditemuinya. Wah, nampaknya dia juga rindu dengan keluarganya juga. Mungkin pemiliknya dulu itu begitu harmonisnya keluarganya. Dia rindu dengan suasana itu sendiri. Dan di kartu yang terakhir dia selalu berusaha menyeimbangkan sampai detik ini. Menerima suatu kejadian di masa lampau, kenyataannya itu sendiri. Gus, kira-kira noni-noni Belanda ini kan sekarang udah ikut aku, sudah aku rawat kan. Apa sih yang dia lakukan sama aku gitu loh? Yang dia bisa lakukan. Bisa lihat di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang tak kasat mata ya. Dia berusaha tetap memberikan energi positif ya di saat seorang ratu bidadari ini mengalami galau, kesedihan. Dia selalu berusaha untuk seolah-olah dia menghibur. Nah, seolah-olah dia menghibur. Padahal dia sendiri sedih loh. Sedih, tapi dia menghibur aku gitu. Nah, lagi-lagi di sini dia berusaha memberikan suatu pemahaman edukasi yang untuk seorang ratu bidadari itu agar berpikir lebih luas lagi di sini. Dia berusaha memancarkan energi itu sendiri. Karena di satu sisi
Gus, kayaknya ada makhluk goib yang Iya. datang deh. Aku merasakan energi-energi. Ya mungkin karena ada noni-noni Belanda ya, itu menyebabkan Menarik, makhluk-makhluk halus yang ada di sini itu pada berdatangan. Mungkin penasaran ya, ada apa ya ini Pas ya. dengan kartunya, misterius sekali. Misterius sekali. Dalam kehidupan noni-noni Belanda ini masih misterius ya, kita masih mencari di sini. Wow, apa Waduh. sih yang jadi misteri di Gus. sini? Udah banyak yang datang ini. Ya, Energinya kuat banget. Jadi di belakang saya mungkin kalau ada teman-teman yang bisa melihat, mungkin sosoknya banyak banget. Ya mungkin karena ada tamu ini, ada Ya. tamu kehormatan dari Belanda. pingin apa ya istilahnya menghibur. Eh, Iya. apa istilahnya orang-orang Jawa itu ngudang. Ngudang ya, ya. Biasa noni-noni Belanda ini. Nah, mungkin kalau Ratu Bidadari sendiri ingin menanyakan sesuatu apa sih yang belum diketahui tentang Oke, noni-noni Belanda? mungkin bisa mungkin sesuatu yang belum saya ketahui dari isi hati, atau apa sih yang diinginin sama noni Belanda ke aku. Yang diinginin, saya punya 4 kartu akan saya buka di sini. Yang pertama, kartu yang pertama di sini mencoba untuk berpikir lebih jauh lagi ya, berangan-angan, tapi jangan sampai terlalu angan-angan ini lepas kendali, lepas kontrol dan menjadikan rasa halusinasi itu sendiri. Jangan sampai tuanku, ibaratnya tuanku ini Iya. jangan sampai terbawa ke suatu ranah halusinasi itu sendiri. Dan di satu sisi yang kedua, jangan sampai tuanku, ya, seorang Ratu Bidadari ini yang mengasuh aku saat ini, jangan sampai terbebani dengan adanya Terbebani. aku sendiri. Dan di kartu yang ketiga, selalu memberikan support ya untuk melangkah lebih maju kepada seorang Ratu Bidadari di sini. Dan di kartu keempat, berusaha juga untuk melepas suatu rasa ranah penjara diri seorang Ratu Bidadari agar lebih bisa bebas lagi, ekspresi Ekspresi lagi. dan beratraksi lagi. Kamu kenapa kok nggak ngomong langsung, noni Belanda? Nah, seperti Kamu halnya. ngomong langsung ke aku gitu loh. Keren. Jangan Ini, diem-diem. keren. Gitu. Apa yang mau ditanyakan lagi? Nggak apa-apa, los. Noni, apa yang bang ingin kamu? Ini pertanyaannya ditujukan ke saya pribadi atau ke noni Belanda? Bebas. Ke noni Belanda boleh, ke Ratu Bidadari pun boleh. Oke Gus, noni Belanda ini kira-kira mau nggak kalau saya buat kejelekan gitu, Oke, kalau dibuat kejelekan saya akan, atau buat kebaikan? kalau saya punya 4 kartu, yang pertama untuk Untuk 2 kejelekan. kejelekan ya, Hmm. dan 2 kartu lagi di sini untuk kebaikan. Kebaikan. Yang pertama untuk kejelekan sendiri. Kalau untuk kejelekan sendiri akan merusak mental noni-noni Belanda itu sendiri, sama ya. Oh, Baratnya Ratu Bidadari punya adik, kalau diajak kejelekan kan pasti mentalnya akan rusak. Dia nggak mau. Dan di satu sisi dia sangat takut ketika nanti kalau diajak kejelekan dia menghadapi suatu permasalahan. Nggak siap, dia nggak mau. nggak mau. Jadi Nggak karena mau. memang dia positif ya. Positif. Dan di satu sisi kalau untuk positif dia lebih ingin berbebas, berekspresi. Bebas berekspresi. Terserah aku mau ngapain aja, aku yang penting aku bebas. Dia menginginkan kebebasan. Dan di satu Berarti sisi untuk dia kebaikan. selalu memberikan mendorong perjuangan yang lebih, ini ayo lebih bahagia lagi, lebih positif lagi di sini. Jadi dia lebih cenderung ke hal yang positif. Hal yang positif. Hal yang positif. Gus, kayaknya aku udah nggak kuat ini Gus, Ah. karena di belakang banyak sosok-sosok makhluk halus yang berdatangan. Saya benturan energi. Oke, kalau gitu brother, mungkin sekian ya kita mengcrossing boneka arwah Roh roh yang asli, yang lainnya abal-abal ya. noni-noni Belanda. Wah. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah kita jawab melalui kartu tarot kita. Semoga bermanfaat buat yang lain dan tetap semangat buat kalian semua. Sampai jumpa. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.